Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Rita Rahayu. Di video kali ini aku akan bahas gimana sih caranya biar kalian yang lagi mau kuliah atau lagi kuliah atau mungkin yang udah semester akhir atau beranjak di pertengahan ya, bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun padahal kalian itu sarjana. Oke, sekilas saja ya aku cerita. Jadi aku ini adalah kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kalian kalau yang udah ngikutin aku lama pasti udah tahu aku kuliah di Universitas Bengkulu angkatan 2018 dan finally aku udah selesai di bulan 2 di tanggal 9. Harusnya sih bisa lebih cepat ya, aku bisa lulus di bulan Januari, tapi karena aku harus nunggu jadwal dosen dan ngurus berbagai hal macam lainnya, ada terkendala beberapa minggu, jadi aku bisa sidangnya itu di tanggal 9 Februari kemarin, dan Maret nanti aku bakalan wisuda dalam waktu 3,5 tahun, bahkan kurang ya sebenarnya kalau kita hitung dari tanggal sidang aku. Nah, kira-kira gimana sih caranya biar aku bisa tetap konsisten gitu ya, dari maba apa aja sih yang aku siapin dari dulu hingga aku bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun dan cum laude. Oke, langsung saja yang pertama. Nah, yang pertama kalian harus memahami yang namanya aturan perkuliahan di kampus kalian. Nah, buat kalian yang maba itu pasti waktu kalian pengenalan ya, biasanya kan pengenalan kampus itu kayak ospek gitu atau PKK, itu kalian bakalan dikasih buku tentang kampus gitu yang akan membahas tentang perkuliahan, terus akan membahas tentang per semester tadi apa yang harus kalian ambil. Nah, kalian bisa baca dari situ, jadi kalian udah tahu gambaran kalian nanti seperti apa, terus matkul-matkul yang akan kalian ambil nanti seperti apa tuh sudah ada di situ. Kalian harus nyusun strategi lah, kalian baca dulu kemudian susun strategi. Terus yang kedua, kalian juga harus menentukan IPK kalian, membuat target IPK, di mana IPK ini akan berpengaruh ya. Kalau di kampusku sendiri itu IPK itu bisa dikatakan cum laude kalau nilai kalian itu nggak ada yang B, tapi kalian bisa ngulang mata kuliah. Jadi misalnya semester 1 kalian bisa semester 1 kalian itu ada yang dapat nilai C gitu. Terus kalian itu bisa ngulang di semester 3, misalnya di semester 3 kalian dapat B+. Jadi nilai kalian nanti ya jadi B+, itu bisa ya, boleh. Jadi kalian tetap masih bisa cum laude. Jadi jangan takut. Ya, tapi itu resikonya itu akan mengurangi kesempatan kalian untuk mengambil mata kuliah semester atas gitu kalau kalian ngulang. Tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah kalau kalian bisa dan bisa ngatur waktunya, bisa kok. Oke, langkah selanjutnya yang harus kalian persiapkan selain IPK juga, target IPK, susun rencana studi kalian. Nah, pesan aku ya, kalau kalian mau lulus 3,5 tahun, kalian tuh harus benar-benar tahu semester ini kalian mau ngambil mata kuliah berapa SKS. Biasanya kan maksimal itu 24 SKS ya. 24 SKS itu biasanya 8 mata kuliah satu minggunya. Nah, jadi kalian tuh harus bisa benar-benar bagi waktu dan kalian harus menentukan apakah semester ini kalian bisa mencapai maksimal SKS. Nah, maksimal SKS itu bisa kalian dapat kalau kalian IP-nya itu lebih dari 2,75 ya kalau nggak salah. Nah, kalian masih punya hak untuk maksimal SKS. Tapi kalau misalnya IPK kalian di bawah 2,75 kalau nggak salah aku, nah itu nggak bisa ngambil 24 SKS, mungkin cuma 21 atau 20 SKS saja. Jadi maksimalin banget IPK kalian di awal. Terus juga di dalam rencana studi ini kalian juga harus bisa tuh mementingkan kuliah kalian atau kalian mau berorganisasi. Karena kalau dari pengalaman aku, kalau orang-orang yang fokus berorganisasi itu bukan tidak mungkin ya, ada sih, tapi cuma sebagian kecil yang mereka lulus cepat. Karena biasanya kalau mahasiswa yang lebih fokus organisasi, mereka itu lebih mementingkan pengalaman. Pengalaman memang penting sih, tapi kembali lagi ke kalian masing-masing ya. Kalau aku sendiri, aku itu dulu waktu maba fokus sama organisasi yang di sekitar kampus juga sampai semester 4. Sudah itu aku berhenti organisasi, kemudian semester 5-6 itu aku udah
pendalaman fokus skill aku, terus kayak magang, ikut lomba-lomba, jadi udah nggak ikut organisasi. Jadi di semester 7 itu aku udah fokus nulis skripsi, udah sidang juga, sidang seminar proposal. Jadi pas semester 8 itu sebenarnya aku udah nggak ada mata kuliah lagi, langsung aja aku ngambil skripsi sama ujian kompre. Jadi fokus gitu. Kalau kalian mau ngambil banyak organisasi ya, kalian itu harus pinter-pinter lah bagi waktu, karena bakalan susah banget pastinya. Tapi kalau kalian cuma untuk sekedar biar dapat pengalaman, bisa sih kayak di semester-semester pertengahan itu. Tapi saran aku ya tetap harus fokus ke kuliah kalian. Oke, selanjutnya ini kalian juga bisa konsultasi sama dosen. Nah, biasanya kalau aku tuh kan ada dosen pembimbing akademik ya namanya. Kalau di kampus itu mungkin beda-beda sebutannya, tapi sama aja lah, intinya tuh kayak dosen yang jadi wali kita selama di perkuliahan gitu. Kalian tuh harus diskusiin gimana sih kalau caranya kalian mau lulus 3,5 tahun, terus apa yang harus dilakukan. Biasanya nanti akan dikasih arahan kok. Nah, kalau aku dulu cara lulus 3,5 tahun ya dengan mengambil mata kuliah yang semester akhir aku ambil di awal, jadi agak lebih banyak di awal gitu. Jadi pas di semester 7 tuh aku tinggal ngambil mata kuliah 3 mata kuliah lagi, jadi nggak banyak lagi, jadi bisa sambil skripsi. Tapi itu udah didiskusikan lagi ya sama pembimbing akademik kalian bagusnya gimana. Selain itu juga kalau kalian mau lulus 3,5 tahun itu kalian juga harus pastikan bahwa mata kuliah yang kalian ambil itu benar-benar nggak ada yang ngulang kalau kalian mau kumlot ya. Karena kalau ada yang ngulang terus kalian mau lulus 3,5 tahun itu kan harus nunggu lagi, apalagi kalau misalnya mata kuliah kalian itu di semester 6 terus kalian harus ngulang lagi setahun depannya gitu kan, udah makan waktu ya, dan nggak akan mencapai target 3,5 tahun itu. Jadi harus fokus benar-benar deh kalau udah semester akhir itu. Oke, langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya juga kalian harus memperhatikan kalau di kampus aku sih sebenarnya untuk setiap semesternya tuh udah wajib mengikuti mata kuliah wajib ya, tapi jangan sampai kalian itu ada yang ketinggalan, misalnya kalian nggak ambil gitu kelasnya karena kalian malas. Jangan ya, karena itu bakalan nunda semakin lama buat kalian lulus. Jadi wajib kalian ambil dulu, dan jangan lupa juga untuk mengambil mata kuliah pilihan. Kalau aku kemarin itu ada 5 mata kuliah pilihan minimal, jadi aku cuma ambil 5 aja sih kalau nilainya udah cukup. Kalian nggak perlu banyak-banyak, nggak usah diambil semua mata kuliah pilihannya, nanti kalian pusing. Lagi kalau aku tuh kan akuntansi itu kan ada banyak ya, ada pasti keuangan, sektor publik, manajemen kayak gitu. Jadi aku cuma fokus ke keuangan. Nah, terus selanjutnya juga kalian bisa melatih diri kalian seperti yang udah aku katakan tadi dengan mengembangkan soft skill yang kalian miliki. Jadi meskipun nanti organisasi kalian itu nggak terlalu nge-push, kalian kan masih punya waktu tuh untuk mengembangkan skill-skill. Kalian udah punya skill, terus kalian juga meskipun pengalaman organisasi kalian nggak sefanatik atau ini yang lain mungkin ya, karena kalian kan mau lulus 3,5 tahun. Tapi aku nggak nyalain kalian kalau kalian mau berorganisasi. Cuma pesan aku, kalau kalian mau lulus cepat, organisasi boleh, tapi jangan sampai keteteran dan buat kalian lupa sama tujuan kalian. Dan selanjutnya biar lulusnya cepat juga, itu adalah tentang skripsi yang akan kalian ambil. Nah, terus kalian tentang skripsi aku mau sharing sedikit. Jadi skripsi itu gimana caranya biar cepat. Kalau kalian nanti mau aku buat videonya, kalian komen aja di bawah. Aku tuh nulis skripsi dari September, itu penentuan pembagian pembimbing ya. Jadi November, Desember, Januari. Jadi kurang lebih 4 bulan aku udah selesai penelitian aku tuh tentang inklusi keuangan lah. Kalau kalian mau bahas tentang skripsi gimana tips-tipsnya, nanti aku sharing juga. Kalian komen aja di bawah ya. Jadi skripsi itu kuncinya kalian itu harus tahu dulu topik apa yang kalian ambil. Nah, kalau udah biasanya tuh nanti dosen tuh akan nanya sama kita apa judul yang kita ajukan,
Terus biasanya kenapa kebanyakan ditolak judul skripsi itu karena kita tuh nggak paham apa yang kita tulis di apa yang mau kita tulis gitu loh, makanya dosen gak yakin. Nah itu biasanya yang membuat orang semakin lama dalam menentukan judul skripsi. Nah terus kalau kalian udah paham, ya udah kalian bimbingan aja secara rutin, rajin. Kalau bisa setiap hari, udah kan setiap hari kalau kalian memang mau lulus cepat. Karena memang kalau kita santai-santai ya nggak akan bisa, dosen itu nggak akan ngejar kita, tapi kita yang harus ngejar dosen. Oke, jadi mungkin itu tadi beberapa tips yang bisa aku share ke kalian. Buat kalian yang masih bingung gimana caranya seputar skripsi atau perkuliahan, kalian komen aja di bawah, dan semoga video ini bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.